Apa kabar para pelajar? Salam cerdas, antusias, luar biasa. Kali ini saya tidak berbicara tentang tinju, tapi kita akan diskusi menarik tentang fisika, materi, momentum, impuls, dan tumbukan. Namun ada hubungannya dengan tinju sebagai contoh. Dalam momentum kita mengenal variabel-variabel massa dan kecepatan. Di dalam impuls adalah perubahan momentum. Kita mengenal besaran-besaran gaya dan perubahan waktu. Dalam tinju, pukulan yang keras yang dapat menjatuhkan lawan adalah pukulan yang cepat, yang memiliki bobot berat badan yang dipindahkan kepada pukulan. Artinya, ada sejumlah massa yang terakumulasi dalam pukulan dibarengi dengan kecepatan yang tinggi akan menghasilkan perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itulah yang kita sebut dengan impuls. Dalam impuls kita mengenal besaran gaya dan perubahan waktu. Gaya inilah yang bisa menjatuhkan lawan ketika pukulan dilancarkan. Ketika pukulan mengenai target sasaran seperti kepala, perut, atau samsak ini, maka terjadilah yang kita sebut dengan tumbukan atau benturan. Beruntunglah para petinju sekarang di zaman modern ini dilengkapi dengan sarung tinju yang dibuat dengan bahan elastis untuk mengurangi cedera para petinju. Sarung tinju ini dibuat sedemikian rupa agar bisa meredam gaya rusak yang diterima oleh petinju. Nah, menjadi diskusi yang menarik. Ketika pukulan dilancarkan, maka akan terjadi yang kita sebut dengan tumbukan atau benturan. Dalam benturan tersebut ada terjadi perubahan momentum. Perubahan momentum itulah yang kita sebut dengan impuls. Dan kita ketahui dalam impuls itu ada besaran yang disebut dengan gaya dan perubahan waktu. Ayo kita pelajari dan diskusi lebih mendalam dengan belajar cerdas, menyenangkan, dan mengasihkan. Salam sehat, salam olahraga. Let's go! Nah, sekarang saatnya kita menyimak dan berdiskusi lebih dalam lagi tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Jika ada dua mobil yang sama berjalan dengan kecepatan yang berbeda, mobil yang lebih cepat akan lebih sulit berhenti. Kenapa? Karena semakin tinggi kecepatan, semakin besar momentum mobil tersebut. Momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Secara matematis kita tuliskan P sama dengan M kali V. P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per second. Contoh soal, seseorang dengan massa 60 kg mengendarai motor bermassa 120 kg dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah momentum motor tersebut? Diketahui total massa adalah 60 tambah 120 sama dengan 180 kg. Kecepatannya 50 km per jam. Kalau kita ubah jadi meter per second, berarti 50 kali 1000 meter per 3600 second, sama dengan 13,9 meter per second. Jadi momentumnya P sama dengan M kali V sama dengan 180 kg kali 13,9 meter per second, sama dengan 2502 kg meter per second. Jika fingerboard di sini aku dorong, maka dia akan bergerak. Gaya kontak yang sangat sebentar saat aku mendorong di sini dikenal sebagai impuls. Oleh karena itu, secara matematis, impuls adalah gaya dikali waktu. I sama dengan F delta T. I adalah impuls satuan kilogram meter per second,
F adalah gaya satuannya Newton, dan T adalah waktu dengan satuan second. Di video soal gerak lurus, kita mempelajari persamaan kecepatan Vt sama dengan V0 tambah A delta T. Dengan hukum Newton kedua, A sama dengan F per M, sehingga persamaan ini bisa menjadi Vt sama dengan V0 tambah F per M delta T. Jika kedua ruas kita kalikan dengan M, maka persamaannya menjadi M Vt sama dengan M V0 tambah F delta T. Sehingga nilai F delta T sama dengan M Vt minus V0. Di sini nilai F delta T adalah impuls I, dan M Vt minus V0 adalah perubahan momentum atau delta P, sehingga kita dapatkan hubungan I sama dengan delta P. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Contoh soal, sebuah mobil yang bermassa 1.200 kg melaju dengan kecepatan 60 meter per second, lalu menabrak sebuah tiang sehingga berhenti dalam waktu 0,1 second. Berapakah gaya yang berlangsung pada mobil tersebut? Diketahui Vt adalah 0 meter per second karena mobilnya berhenti, V0 adalah 60 meter per second, massa 1.200 kg, dan T 0,1 second. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pakai rumus hubungan impuls dan momentum, yaitu F delta T sama dengan M kali Vt minus V0. Kita masukin yang kita ketahui, jadi F kali 0,1 sama dengan 1.200 kali 0 minus 60. Jadi 0,1 F sama dengan minus 72.000. Jadi nilai F adalah minus 720.000 Newton. Tanda negatif di sini artinya gaya yang bekerja berlawanan dengan arah mobil bergerak. Jika terdapat dua benda dengan massa M1 dan M2 saling bertumbukan tanpa adanya pengaruh gaya luar, sehingga nilai F sama dengan 0, maka perubahan momentum delta P sama dengan 0, sehingga artinya momentum P adalah konstan. Jadi, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hal ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Sebelum bertumbukan, benda memiliki kecepatan V1 dan V2. Dan setelah tumbukan, kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Apabila gaya F12 adalah gaya dari M1 ke arah M2, dan gaya dari M2 adalah F21, hukum Newton 3 menyatakan F aksi sama dengan minus F reaksi. Artinya F12 sama dengan minus F21. Jika kedua ruas kita kali T, maka persamaannya menjadi F12 delta T sama dengan minus F21 kali delta T. Kita tahu bahwa F delta T adalah impuls, maka di sini impuls M1 sama dengan impuls M2. Impuls adalah perubahan momentum, maka persamaannya bisa menjadi M1V1 minus M1V1 aksen sama dengan minus M2V2 minus M2V2 aksen. Sehingga kalau persamaannya kita tata ulang, kita bisa mendapatkan M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Persamaan ini menyatakan kekekalan momentum. Contoh soal, seseorang dengan massa 60 kg naik motor yang memiliki massa 200 kg dengan kecepatan 5 meter per second. Tiba-tiba orang ini terjatuh dengan kecepatan 8 meter per second searah gerak motor. Berapakah kecepatan yang dimiliki motor setelah orang ini jatuh? Di sini kita anggap orang adalah M1 dan motor adalah M2. Jadi diketahui M1 adalah 60 kg, M2 adalah 200 kg, V1 5 meter per second, V2 5 meter per second, V1 aksen 8 meter per second, dan V2 aksen adalah yang ditanyakan. Jadi kita pakai rumus M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Di
sini kita masukkan angka yang sudah diketahui sehingga menjadi 60 kg kali 5 meter per second tambah 200 kg kali 5 meter per second sama dengan 60 kg kali 8 meter per second tambah 200 kg kali V2 aksen. Jadinya 1300 sama dengan 480 tambah 200 V2 aksen. Jadi 200 V2 aksen adalah 820, sehingga nilai V2 aksen adalah 4,1 meter per second. Tumbukan pada benda bisa berupa tumbukan lenting dan tidak lenting. Hal ini ditentukan dari nilai minus V1 aksen minus V2 aksen per V1 minus V2 sama dengan E. E di sini adalah koefisien restitusi yang memiliki nilai di antara 0 dan 1. Jika E sama dengan 1, maka tumbukannya lenting sempurna. Jika E sama dengan 0, tumbukannya tidak lenting sama sekali. Dan jika nilai E adalah 0,1, 0,2, dan sebagainya, tumbukannya adalah lenting sebagian. Setelah kalian semuanya menyimak secara serius dan fokus terhadap materi, momentum, impuls, dan tumbukan, maka sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri kalian. Berikut Bapak akan share tentang file tugas kalian semuanya. Nah, di sini ada dua tugas. Pada dasarnya ada dua tugas yang menjadi tugas mandiri kalian semuanya. Yang pertama adalah tugas analisis. Silakan simak tugasnya. Ada dua tugas analisis ini. Perhatikan baik-baik tugasnya. Nah, simaklah dan selesaikanlah tugas analisis ini. Silakan membaca referensi atau berdiskusi dengan teman kalian. Tapi sedapat mungkin adalah pendapat pribadi kalian pada tugas analisis ini. Nah, ini menjadi penilaian harian atau kita sebut juga dengan tugas yang akan membantu nilai harian kalian. Tugas yang kedua adalah tugas menjawab soal. Terdiri dari dua soal juga. Yang pertama adalah soal berbahasa Indonesia, sedangkan yang kedua adalah soal berbahasa Inggris. Silakan disimak kedua soal ini. Nah, Bapak percaya dan yakin kalian adalah anak-anak cerdas yang bisa menyelesaikan tugas-tugas mandiri kalian secara mandiri. Dan Bapak yakin kalian bisa melalui segala tantangan dalam belajar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya semua. Salam cerdas, salam semangat. Terima kasih.